Menantu perempuan yang sebenarnya hamil dengan anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun ayah mertuanya hanya membiarkan dokter mengambil satu cucunya. Setelah cucu lahir, dia langsung menyuruh orang untuk membuang menantu yang sedang mengalami pendarahan hebat dan bayi perempuan yang belum lahir. Hanya karena menantu berasal dari keluarga yang rendah. Hidupnya dianggap sebagai aib keluarga. Mungkin karena naluri kasih ibu yang membangkitkan dirinya. Dia dengan susah payah melahirkan putrinya di tumpukan sampah. Beruntung ada orang baik yang menolongnya. Ketika CEO pulang dari perjalanan bisnis, dia hanya melihat foto almarhum istrinya. Mengingat istrinya baru saja membuat 4 jimat keselamatan 2 hari yang lalu untuk setiap anggota keluarga mereka. Ini membuatnya sangat sulit menerima kematian istrinya. 7 tahun berlalu begitu saja. Selama waktu itu, wanita itu menghidupi putrinya dengan memungut sampah. Kini, karena cedera otak, dia tidak bisa berbicara dan kehilangan banyak ingatan. Penampilannya juga berubah banyak. Namun, putrinya yang baik dan cerdas, mempunyai nilai akademik yang sangat bagus. Wanita itu sangat bangga padanya. Namun suatu hari, wanita itu dipanggil ke sekolah oleh guru. Dia diberitahu bahwa putrinya terlibat perkelahian dengan teman sekelas. Hanya karena dia memungut botol yang dibuang oleh seorang anak laki-laki. Namun anak laki-laki itu menuduh putrinya mencuri botol itu. Dia mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat. Namun saat itu, nenek anak laki-laki itu tiba-tiba datang dan mendorongnya ke tanah. Ketika nenek melihat wanita itu, dia merasa sangat familiar. Namun tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah menantunya yang meninggal saat melahirkan. Ternyata nenek tersebut sebelumnya tinggal di luar negeri. Hanya pulang ke negara ini pada hari menantunya melahirkan. Anaknya pergi menjemputnya di bandara, sehingga tidak bisa menemani istrinya. Selama 7 tahun ini, anaknya selalu merasa bersalah dan menyesal. Sementara nenek hanya pernah melihat foto menantunya di altar. Jadi meskipun dia merasa wanita ini familiar, dia tidak mengenalinya. Saat melihat tangan cucunya terluka, dia langsung marah. Menuntut sekolah untuk mengeluarkan gadis itu dengan kekuasaannya sebagai pemegang saham utama sekolah. Wanita itu buru-buru berlutut dan memohon dengan bahasa isyarat. Namun yang didapatnya hanya ejekan dari anak laki-laki itu. Ternyata guru memberi tugas menulis esai tentang ibu. Gadis itu mendapatkan nilai pertama. Anak laki-laki itu mendapat nilai kedua. Karena itu anak laki-laki itu sengaja menuduh gadis itu mencuri botol. Setelah mengetahui kebenarannya, nenek tidak peduli. Tetap ingin mengeluarkan gadis itu dari sekolah. Wanita itu hanya bisa berlutut dan memohon pada nenek. Namun tiba-tiba anak laki-laki itu dengan senyum dingin mengajukan syarat. Jika dia berani melompat dari jendela, dia akan membiarkan neneknya untuk tidak mengeluarkan gadis itu, demi agar putrinya tetap bisa bersekolah. Wanita itu tanpa ragu melompat langsung dari lantai 2. Beruntung lantainya tidak tinggi, dia hanya jatuh dan terluka di kepala. Putrinya yang melihat ibunya berkorban demi dirinya, langsung berlutut memohon pada nenek, agar dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Melihat hal itu, nenek pun tidak bisa lagi menyulitkan mereka, menarik cucunya pergi. Kemudian gadis itu membantu ibunya pulang. Namun ibu yang terluka di kepala 7 tahun yang lalu, kini semakin parah setelah lompat dari lantai. Dokter setelah memeriksa hanya menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengatakan hanya kepala rumah sakit yang bisa menyelamatkannya. Gadis itu segera berlutut dan memohon pada dokter untuk membawanya menemui kepala rumah sakit. Tanpa dia tahu, kepala rumah sakit itu adalah ayah kandungnya. Saat itu pria tersebut sedang di kantor merawat luka cucunya. Dokter membawa gadis itu ke depan pintu. Pria itu menerima rekam medis dari dokter dan hendak memeriksa. Namun anak laki-laki itu tiba-tiba menyadari bahwa jimat pelindungnya hilang. Itu adalah peninggalan ibunya, yang sangat berarti baginya. Pria itu pun meletakkan rekam medis, dan meminta dokter untuk mencari tim ahli untuk konsultasi. Kemudian membantu cucunya mencari jimat pelindungnya. Gadis itu mengetahui bahwa kepala rumah sakit tidak bersedia melakukan operasi pada ibunya. Dia langsung